Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bertemu dengan saya Syamsuddin, guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Belawang. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi. Namun sebelum kita masuk materi, ada beberapa hal yang tentunya wajib kalian ketahui. Yang pertama, dalam pemberian materi nantinya, kalian saya perbolehkan untuk bertanya jika ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran namun belum kalian pahami atau pemahaman yang kalian dapatkan tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Boleh kita diskusikan melalui aplikasi WhatsApp. Artinya pertanyaannya bisa kalian ketik melalui pertanyaan WhatsApp. Dan boleh juga pertanyaannya kalian ketikkan melalui aplikasi Google Classroom. Namun jika kalian menggunakan Google Classroom sebagai media bertanya, saya meminta kalian tambahkan hashtag. Hashtag kalian tulis tanggal hari ini, kemudian kalian lanjutkan dengan pertanyaan kalian. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah mohon dalam akhir sesi nanti ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Nah, saya menghimbau agar pertanyaan tersebut kalian selesaikan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran dalam masa pandemi ini sesuai dengan rencana. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita simak materi yang akan saya sampaikan. Selamat belajar, selamat memperhatikan. Hari ini kita akan membahas bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana subbab yang akan kita selesaikan yaitu membahas tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Ini disampaikan untuk kelas 10 semester genap di tahun 2021 di SMA Negeri 1 Belawang. Bersama saya, guru pembimbing kalian, Syamsuddin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran home e-learning, peserta didik dapat menginterpretasi dan melaporkan hasilnya terkait kebinekaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat daring online dengan mengembangkan nilai karakter jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Semoga tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai ini nanti bisa kita capai secara bersama-sama.
Masuk ke materi, yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Sebelum memasuki materi ini lebih dalam, kita harus pisahkan kata demi kata yang ada ini, yaitu ada kata Bhinneka, ada kata Indonesia, ada kata bangsa. Dan kita harus bisa memahami ketiga kata tersebut agar dalam menginterpretasikan kebinekaan bangsa Indonesia kita tidak gagal paham. Baik, sebelum masuk ke secara teori, kita masuk dulu ke dalam apa yang dimaksud dengan bangsa. Menurut Hans Kohn, bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antara satu dan bangsa lainnya. Kemudian para ilmuwan lain yaitu Otto Boyer dari Jerman mengatakan bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari kedua pendapat tersebut bahwa bangsa itu adalah orang-orang yang berada dalam satu komunitas yang memiliki banyak kesamaan. Entah itu persamaan ras, entah itu persamaan bahasa, entah itu persamaan adat istiadat, entah itu persamaan agama. Artinya dengan adanya persamaan tersebutlah maka bangsa bisa terbentuk. Ini menurut para ahli diantaranya yaitu Hans Kohn dan Otto Boyer. Oke, paham ya? Bangsa itu terbentuk akibat dari persamaan-persamaan. Oke, kita masuk ke Indonesia. Kalian saya anggap untuk bangsa paham. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Apa itu Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau di dalamnya. Berdasarkan letak geografisnya, menjadikan Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa yang mendiami kepulauan dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap-tiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing seperti bahasa, adat, dan budaya. Selain itu pula, dalam perundang-undangan kita telah mengakui 5 agama yang boleh dianut bangsa Indonesia maka hal ini menambah perbedaan dalam penganutan kepercayaan. Baik, ini adalah keadaan Indonesia. Artinya, ketika kita jadikan pengertian bangsa sebelumnya, kemudian kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia ini memiliki berbagai macam perbedaan. Sudah dijelaskan tadi bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang mana di masing-masing pulau tersebut terdapat penduduk, terdapat suku bangsa yang mempunyai perbedaan dengan suku bangsa yang mendiami pulau lain. Sehingga ketika berbicara bangsa adalah persamaan, maka ketika kita berbicara Indonesia ini sangat banyak sekali perbedaan. Dilihat dari segi suku, bangsa, dilihat dari segi ras. Bagaimana rasnya? Dari Sabang sampai Merauke tidak ada ras yang sama. Ada ras Melayu, ada ras Chinese, ada ras Negroid, ada ras Australoid, Mongoloid, dan sebagainya. Di Indonesia berbudaya berbeda. Dari suku bahasa, dari Sabang sampai Merauke memiliki bahasa yang berbeda. Bahkan adat dan budayanya pun dari Sabang sampai Merauke juga bervariasi. Sehingga ketika kita ingin menarik teori bangsa menurut para ahli, maka akan sukar sekali menjadikan Indonesia ini sebagai bangsa.
akan sukar sekali menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa Indonesia. Ya, paham? Nah, dari sini jika kalian ada mempunyai pertanyaan, silakan kalian ketikkan di WhatsApp atau langsung kalian ketikkan di aplikasi Google Classroom kalian, dengan catatan jika kalian menggunakan Google Classroom, kalian tambahkan tanda hashtag tanggal hari ini. Jadi itu yang saya harapkan, supaya interaksi kita dan saya tahu bahwa ini adalah pertanyaan untuk tanggal sekian. Baik, melihat dua pemahaman tentang bangsa dan juga tentang Indonesia, maka tentunya kita akan memahami bahwa bangsa Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan pengertian bangsa secara umum. Sangat bertolak belakang ketika kita jadikan bangsa Indonesia itu sama dengan bangsa secara umum. Karena apa? Karena bangsa secara umum telah menjelaskan bahwa bangsa itu terbentuk berdasarkan persamaan-persamaan. Sedangkan apa yang terjadi di Indonesia sangat sulit menemukan persamaan-persamaan. Bahkan dari Sabang sampai Merauke yang ada hanyalah perbedaan. Mulai bahasanya beda, mulai sukunya beda, mulai rasnya beda, adat istiadatnya beda. Nah, karena perbedaan yang begitu besar di negara Indonesia, maka para pendiri bangsa sangat sadar betul bahwa ingin menjadikan bangsa Indonesia ini adalah ingin menjadikan bangsa Indonesia yang satu, bangsa Indonesia yang berkedaulatan secara utuh dari Sabang sampai Merauke, ini merupakan suatu tantangan besar. Maka para panding pader kita berjuang untuk bagaimana caranya agar Indonesia yang berbeda ini menjadi bangsa yang satu. Artinya perlu upaya, perlu usaha yang harus bisa kita lakukan agar bangsa Indonesia yang beda ini menjadi bangsa Indonesia yang satu. Maka kita akan masuk ke pembahasan Bhinneka. Bhinneka itu adalah perbedaan, keanekaragaman atau heterogen. Artinya para pendiri bangsa mencantumkan kata Bhinneka itu di bawah lambang burung Garuda disandingkan dengan kata Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diartikan berbeda-beda namun tetap satu. Nah, ini adalah salah satu semboyan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita, bahwa bapak-bapak pendiri bangsa ini sangat sadar bahwa Indonesia ini unik, bahwa Indonesia ini beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka dari itu diperlukan yang namanya instrumen untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, yang mana salah satu instrumennya adalah semboyan. Semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh lambang negara menjadi satu kesatuan. Di sana ada lambang-lambang dari Pancasila. Nah, ini dijadikan logo, ini dijadikan sebagai lambang negara, sehingga orang-orang yang melihat ini akan termotivasi untuk selalu menjaga persatuannya walaupun berada di dalam keragaman. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bisa dijadikan secara instan. Bhinneka Tunggal Ika perlu diperjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya?
Apakah dengan cara BIM Salbim jadi satu pokok? Tentu tidak. Ada hal-hal yang perlu kita laksanakan, ada hal-hal yang perlu kita patuhi, ada hal-hal yang harus menjadi perekat di antara perbedaan-perbedaan yang kita. Apa instrumen yang bisa menjadikan perbedaan itu menjadi satu? Apa instrumen yang menjadikan Bhinneka itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika? Ada bendera negara. Bendera negara ini adalah sebagai simbol pemersatu bangsa, simbol yang dijadikan sebagai rasa kebanggaan. Sebab bendera negara ini adalah lambang kebanggaan masing-masing negara. Sehingga warga negara, bangsa yang bernegara pasti akan bangga dengan negaranya. Maka dari itulah diciptakan keseragaman warna bendera dari Sabang sampai Merauke agar menumbuhkan semangat kebanggaan terhadap negara. Jadi tidak ada perbedaan bendera negara yang ada. Ini satu poin yang menjadikan perbedaan dari sama dalam budaya, beda dalam budaya, beda dalam ras, namun sama untuk hal bendera. Yang kedua, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita juga adalah sebagai pemersatu. Sebab dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, di saat bendera negara kita dinaikkan atau diturunkan. Yang ketiga, ada bahasa nasional. Ini juga upaya dalam meningkatkan persatuan. Sehingga karena bangsa ini perlu komunikasi, karena bangsa ini perlu bersosialisasi, karena bangsa ini harus ada pertemuan-pertemuan, maka diperlukan yang namanya bahasa nasional. Coba kita bisa bayangkan seandainya bahasa nasional tidak ada. Maka ketika ada orang dari suku bangsa yang berbeda bertemu dalam suatu tempat membicarakan suatu hal, maka akan sulit memahamkan apa maksud dari masing-masing. Bisa jadi perbedaan bahasa yang ada di diri kita itu menjadikan kesalahpahaman karena ketidakmengertian terhadap bahasa kita masing-masing. Contoh, ada orang Sunda bertemu dengan orang Banjar. Di suatu ketika orang Sunda itu bertanya pada orang Banjar dengan menggunakan bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda dengan sedikit bahasa Indonesia. Orang Sunda berbicara, Kang Asep, apa betul di sini Banjarmasin? Banjar kurang Banjar, inggih bujur. Sarik, marah orang Bandung akan marah ketika mendengar jawaban bujur. Padahal yang ditanyakan oleh orang Sunda, apakah betul ini Banjarmasin? Dijawab betul, tapi dengan bahasa Banjar inggih bujur. Akibat perbedaan bahasa dan perbedaan pemahaman tentang dua bahasa yang berbeda ini, terjadilah cekcok. Ditambah lagi orang Sundanya adalah perempuan dan yang Banjar laki-laki. Dikatakan kurang ajar, dikatakan tidak sopan, dikatakan kenapa perbedaan? Karena arti bujur dalam bahasa Banjar itu berbeda dengan arti bujur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda. Silahkanlah kalian cari apa gerak bujur dalam bahasa Sunda. Nah, jadi itu salah satu contoh ketika
tidak adanya bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang keempat, kita juga punya dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Yang mana dasar negara ini dijadikan sebagai dasar hukum, dijadikan sebagai dasar pembuatan perundang-undangan, dijadikan sebagai pembuatan peraturan-peraturan yang nantinya akan berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Artinya mau Aceh, mau Jawa, mau Kalimantan, Dayak, Banjar, Makassar, Bugis, kalau sudah punya dasar negara yang sama, maka hukumnya pun nanti yang akan berlaku adalah hukum sama. Tidak bisa hukum adat. Maka akan berlaku hukum nasional. Ini berawal dari adanya dasar negara tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor pemersatu bangsa yang bisa menjadikan perbedaan itu menjadi satu, yang bisa mewujudkan Bhinneka itu menjadi Tunggal Ika. Baik, jika kalian ada pertanyaan, mohon bisa kita diskusikan melalui, kalian silakan WA saya melalui jalur pribadi, jangan di grup, supaya bisa responnya lebih cepat. Jadi itu yang bisa kita sampaikan mengenai Bhinneka dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya berharap kalian memahami apa yang saya sampaikan. Lalu ini adalah tugas individu, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, setelah kalian menyimak materi tadi, saya ingin kalian menyimpulkan tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, selain bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan dasar negara, menurut kalian apa yang menjadi faktor pemersatu dalam perbedaan bangsa Indonesia? Yang ketiga, apa yang bisa diwujudkan oleh bangsa Indonesia jika persatuan dalam keragaman dapat dipahami setiap warga? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Silahkan kalian jawab pertanyaan ini melalui aplikasi Google Classroom. Waktu menjawabnya bebas, waktu mengumpulnya saja yang harus kalian perhatikan. Sebab jika kalian terlambat dalam mengumpul tugas tersebut, maka akan ada pengurangan nilai dari saya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada lain waktu, lain kesempatan. Bye-bye. Nah, sudah kalian simak materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga materinya mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan kembali saya ingatkan, mohon tugasnya diselesaikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi tidak puas, tidak bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kalian karena keterbatasan saya sebagai manusia. Namun saya berjanji kepada kalian, saya akan memberikan yang terbaik. Semoga upaya yang saya lakukan mampu mendongkrak motivasi kalian, mampu mengangkat prestasi kalian. Dan yang pasti di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jika keluar rumah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.